البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Untuk matan jurumiyahnya di tasmi' sendiri ya. Nanti biar semakin mungkin. Nah, barakallahu fiik. Nah, ngejar ini sharafnya insyaallah nanti kalau sudah selesai ini. Kita biar cepat selesai ini baru nanti kotor nadanya matan aja tipis itu matanya sekaligus bisa selang-seling dengan sharaf insyaallah. Nah. Kita lanjutkan, antum melihat halaman yang berikutnya. Setelah kita menyebutkan bahwasanya munada memiliki dua hukum, mu'rab dan mabni. Ingat-ingat, jangan sampai terlupakan, mu'rab dan mabni. Munada itu memiliki tiga rukun. Munada, munadi sama apa? Harfun adatun nida. Munada, munadi sama adatun nida. Munada itu yang dipanggil, yang seru. Munadi yang memanggil, adatun nida alat yang digunakan untuk memanggil. Ewa. Nah, yang kita bahas sekarang adalah munadanya itu. Munada yang mu'rab dan munada yang mabni sudah kita rinci, sudah kita sebutkan juga semuanya. Munada yang mabni cuman dua saja. Al-mufradul alam sama nakirah maqsudah. Alhamdulillah. Jadi al-mufradul alam sama an-nakiratul maqsudah, dua itu yang mabni. Mabninya di atas apa? Ingat-ingat. Fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi. Dua-duanya dimabnikan sesuai dengan apa yang dirofa' dengannya. Kalau isim mufrad rafa'in dhammah mabniun 'ala dhamm. Jamak taksir rafa'in dengan apa? Tanda rafa'nya dengan dhammah mabniun 'ala dhamm. Kemudian musanna, musanna tanda rafa'in dengan apa? Alif, berarti mabniun 'ala alif. Jamak mudzakkar salim, tanda rafa'in dengan apa? Waw, berarti mabniun 'ala wawi. Paham ya? Jamak muannats salim, tanda rafa'in dengan apa? Dengan dhammah, berarti mabniun 'ala dhamm. Antum tinggal lihat ketika dia itu di i'rab marfu'nya dengan apa tandanya. Kalau dengan alif berarti ya rajulani, rajulan munada mabniun 'alal alif fi mahalli nasbin. Paham belum? Ya muslimuna, muslimun jamak apa? Muslimun jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, antum lihat jamak mudzakkar salim ketika marfu' rafa'in dengan apa tandanya? Wawu, berarti muslimuna munada mabniun 'alal wawi fi mahalli nasbin. Ingat-ingat kaidahnya, mabniun 'ala ma yurfa'u bihi. Tanamkan di benak antum. Dua tok. Al-mufradul alam sama nakirah al-maqsudah. Ya rajulu, tanabbah. Antum inginkan orang tertentu tapi enggak menyebutkan nama. Khawatir tersinggung, khawatir sakit hati. Di majelis misalkan ada yang ngantuk tidur. Ya naimu, tanabbah. Wahai orang yang tidur, perhatikan. Dia inginkan orang tertentu tapi enggak menyebutkan nama. Itu namanya nakirah maqsudah namanya. Faham? Ya. Kemudian kalau nakirah ghairu maqsudah bagaimana? Yang mu'rab 3. Yang mu'rab ada 3. Apa itu? Munada mudhaf, munada syabihan bil mudhaf, sama an-nakirah ghairu al-maqsudah. Nakirah al-maqsudah itu maksudnya bagaimana? Antum tidak menginginkan orang tertentu. Di dalam kelas antum ngomong ya naiman, bukan naimu, ya naiman. Ya naiman tanabbah, wahai orang yang tidur, perhatikan. Semua dalam kelas itu yang tidur kena kritikan. Paham? Kena tanbih nih. Tapi kalau antum bilangnya ya naimu, di dhammah, ya naimu tanabbah, antum cuman menginginkan orang tertentu tapi enggak nyebutkan nama. Kenapa enggak sebutan nama? Pertama, imma khawatir tersinggung. Kedua, imma khawatir sakit hati. Ketiga, imma ada faktor yang lain. Faham ya? Itu. Jadi nakirah al-maqsud, an-nakirah al-maqsudah beda ya dengan an-nakirah ghairu al-maqsudah. Yang mabni yang mana? An-nakirah al-maqsudah. Ya jibalu awibi. Ya enggak? Dalam ayat itu kan ya jibalu, berarti itu gunung tertentu. Faham maksudnya? Tapi kalau orang buta minta tolong ke orang, dia manggilnya ya rajulu bukan, ya rajulan. Ya rajulan khudh biyadi, karena dia inginkan setiap orang yang lewat itu loh. Faham? Udah kita lihat semuanya. Yang mu'rab ada 3. Munada mudhaf, munada syabihun bil mudhaf, sama munada an-nakirah ghairu maqsudah. Munada mudhaf ya talibal ilmi, taliba. Ya aba
Abdillahi. Ya Aba Abdurrahman. Kan kalau munada mu'rab kan mansub. Nah sekarang kalau asmaul khamsah nasabnya dengan apa tandanya? Alif. Ya Aba gitu bukan ya Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Kalau yang langsung nampaknya yang isim mufrad misalnya mudhaf ya talibal. Ya talibal ilmi ya Abdullah. Bukan ya Abdullah, ya Abdullah. Paham? Ya Aba Umar. Ya Aba Umar, bukan ya Abu. Mafhum? Kalau syabihan bil mudhaf, sudah kita lewati contohnya, antum mau manggil orang pendaki gunung. Ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Tali'an jabalan ini dinamakan dengan syabihan bil mudhaf, serupa dengan mudhaf. Sebagaimana mudhaf butuh mudhaf ilaih, maka tali'an butuh jabalan. Paham insyaallah? Ayo. Kalau yang murab bagaimana cara i'rabnya Ustaz? Langsungan ya talibal ilmi taliba munada mansub itu. Paham? Tapi yang mabni jangan antum katakan mansub wala marfu wala majrur. Yang mabni di i'rab dulu. Ya Muhammadu munada mabniun 'ala dhamm fi mahallin nasbin. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah ini? Kalau paham kita lanjutkan sekarang. Faslun, idza kana al-munada mudhafan ila ya al-mutakallim jaza fi sitt lughat. Nah ini kalaupun dihafal pun pusing juga tapi dipahami aja ini. Kalau munada itu mudhaf kepada ya mutakallim, ingat-ingat munadanya itu mudhaf kepada ya mutakallim. Perhatikan, munadanya mudhaf kepada apa? Ya mutakallim, maka dia memiliki 6 bahasa. Cara bacanya itu ada 6 bahasa. Kalau mudhafnya kepada apa? Ya mutakallim. Sudah terbayang di benak antum belum ya mutakallim? Ya ibadi. Ya ghulami. Itu ada ya mutakallim enggak itu? Ayo. Nah, kalau seperti itu modelnya ada 6 bacaan. Kita lihat nomor 1 dulu. Ihdaha hadful ya wal ijtiza bil kasrah. Ijtiza itu artinya iktifa, mencukupkan. Artinya ijtiza itu iktifa. Paham ya? Al-ijtiza artinya apa? Al-iktifa, mencukupkan. Yang pertama, bahasa yang pertama, perhatikan ya, membuang ya dan mencukupkan dengan kasroh, ya-nya dibuang. Tapi kasrohnya ada di situ. Nahwu ya ibadi. Ucapan ya ibadi itu antum enggak usah bingung, enggak usah panjang lebar, pastikan itu ada ya yang dibuang. Karena ada kasroh di situ. Ya ibadi. Ya kan dalam ayat itu? Ya ibadi. Aslinya apa? Ya ibadi. I'rabnya bagaimana Ustaz? Sekarang ini membahas munada yang apa ini? Mudhaf. Berarti munada mudhaf mu'rab atau mabni? Mu'rab. Berarti langsung antum enggak usah mikir mabni lagi. Cara i'rabnya ya ibadi. Ya harfun nida mabniyyun 'ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Ibadi munada mansubun wa alamatun nasbihi antum langsung kembalikan ke asal dulu. Ibadi wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah. Ada tambahan al-mahdhufahnya ini. Paham ya? Ada tambahan al-mahdhufah. Al-mahdhufah itu yang dibuang artinya. Karena enggak nampak situ kan? Ya-nya di mana itu? Dibuang kan? Ayo antum tambahkan lafaz al-mahdhufah. Cara i'rabnya itu. Seakan-akan ada ya di situ gitu loh. Cuman kenapa kalau i'rab dikasih lafaz al-mahdhufah? Karena ya-nya enggak ada, dibuang kan itu. Paham ya? Ditambahi al-mahdhufah. Paham belum nih? Udah masuk Abdurrahman? Masuk? Bisa cerna? Ayo, Ihsan? Ayo. Ya-nya memang enggak ada di situ, tapi cara i'rabnya sama. Cuma ditambahi al-mahdhufah. Jadi i'rabnya ya ibadi seperti ini sama dengan ya ibadi. Sama ketika ada ya-nya, cuman bedanya apa? Ditambahi apa? Al-mahdhufah. Terus selesai belum i'rabnya? Masih belum selesai. Wa huwa mudhaf wal ya al-mahdhufah dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Masih bisa di i'rab lagi walaupun dibuang. Paham ya? Itulah termasuk apa? Kelebihan bahasa Arab. Mahfuz salah Taufik. Bisa cerna? Ayo, berikutnya. Wa ya qaumi wahyal aktsar. Ini maksudnya kebanyakan seperti ini. Kebanyakannya kalau mudhaf kepada ya mutakallim, bahasa yang pertama ini yang paling banyak digunakan. Dibuang apa? Ya-nya, mencukupkan dengan apa tadi? Kasrah. Paham? Ya qaumi. Coba kalau antum sudah bisa mencerna di i'rab ya qaumi.
Naam. Qaumi. Apa? Ya mutakallim. Apa? Ewa. Alama qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah wa huwa mudhaf. Itu kalau disempurnakan. Wal ya al-mahdhufah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham ya insyaallah ya? Nah, ini bahasa yang pertama yang paling banyaknya. Yang kedua kita lihat, yang kedua as-saniyah, yang kedua isbatul ya sakinatan. Enggak dibuang. Enggak dibuang. Ya sukunnya masih ada di situ, enggak dibuang. Itu bahasa yang kedua. Berarti kembali ke hukum asal kan? Ini mudah juga. Langsung kan aja ya ibadi ya harfun nida mabniul sukun la mahalla min i'rab. Paham ya? Ibadi munada mansub. Munada mansub alam nasmihi fathah muqaddarah ala ma qabla al-mutakallim wa huwa mudhaf. Enggak usah pakai mahdhufah lagi. Karena ya-nya ada kan? Langsung wa huwa mudhaf. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mafhum Abdullah? Udah masuk? Dicerna? Enggak perlu antum tambahin ya mahdhufah lagi. Ya-nya nampak kan? Ya ibadi nampak enggak itu ya-nya? Nampak enggak? Ya ibadi, ya nampak enggak Abdullah? Nampak kan? Jadi enggak perlu kali al-mahdhufah lagi. Kalau yang pertama tadi enggak nampak. Makanya ada tambahan al-mahdhufah. Dibedakan. Langsung sekali jelaskan langsung paham langsung. Biasakan seperti itu ya. Na'am barakallahu fiik. As-salisah yang ketiga. Isbatul ya maftuhatan. Nah ini. Ini ketiga ini agak beda sendiri. Walaupun nanti beda lagi, ada lagi. Ditetapkan ada ya yang di fathah. Ya-nya di fathah. Nahwu ya ibadiyalladzina asrafu. Ini mudah juga. Antum perhatikan i'rabnya. Ya harfun nida mabni lis sukun la mahallul i'rab. Ibadi. Ya ibadi kita katakan apa munada mansub wa alamatun nasbi fathah muqaddarah ala ma qabla al-mutakallim wa huwa mudhaf. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih wa inna ma hurikat bil fathi liltiqa'is sakinain itu. Tambahannya itu. Wa inna ma hurikat bil fathi liltiqa'i as-sakinain. Dia diharakati fathah karena bertemunya dua sukun. Ya ibadiyalladzi. Aslinya ya ibadi alladzi. Mafhum salah Abdurrahman? Mafhum? Abdullah? Mafhum salah ya? Na'am. Alladzina fa'alladzina i'rabnya alladzina ism mausul mabniun 'alal fathi. Ada juga mengatakan mabni al ya. Paham ya? Tapi sini mabni al fathi lebih arjah. Mabni al fathi fi mahalli nasbin na'at untuk ibadi. Paham ya? Asrafu sebagai apa? Silatul mausul. Asrafu sebagai apa, Bang? Silatul mausul. Paham ya? Wasilatul mausul la mahalla minal i'rab. Jangan pernah antum wal jumlah silatul mausul fi mahalli raf'in, enggak ada. Silatul mausul itu jumlah yang tidak punya mahal dalam i'rab. Tanamkan di benak antum. Silatul mausul adalah jumlah yang tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi kalau antum tak tanya wasilatul mausul fi mahalli raf'in, antum masih menyebutkan fa'il, gagal paham. Silatul mausul fi mahalli apa? La mahalla min i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Lah aidnya mana Ustaz? Katanya setiap isim mausul itu butuh aid. Antum lihat sendiri. Alladzina jama' atau enggak? Alladzina jama', asrafu jama' enggak? Jama' wawu jamaah itu. Mafhum salah, Bang? Wawu jamaah itu namanya apa, Bang? Aid namanya. Wawu jamaah namanya aid. Alifnya al-fariqah. Perhatikan baik-baik ini. Biar nanti tidak gagal paham. Mafhum salah cara i'rabnya ya. Yang keempat, ar-rabi'ah. Qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya alifan. Wah ini tambahan lagi i'rabnya. Kasrohnya diubah menjadi fathah
dan ya-nya diubah menjadi alif. Paham belum? Kasrohnya sudah ada kasroh tadi ya awalnya ya, diubah menjadi apa kasrohnya? Fathah. Ya-nya, ya mutakalimnya itu diubah menjadi alif. Ayo. Kita lihat nahmu ya hasrata. Aslinya apa berarti? Ya hasrati. Aslinya. Aslinya apa? Ya hasrati. Hasrati ada ya mutakalim enggak aslinya? Ada. Hasrati sebelum ya kasrah enggak? Kasrah. Kasrahnya diubah menjadi fathah, ya-nya diubah menjadi alif. Ya hasrata. I'rabnya bagaimana? Ya harfun nida mabniyun 'ala sukun la mahal min i'rab. Hasrata munada mansub wa alamatun nasbihi fathah. Perhatikan ya, tanda nasabnya fathah muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim al-munqalabah alifan. Mafhum salah Bang? Ayo perhatikan. Di situ berarti hasrata i'rabnya munada mansub wa alamatun nasbihi. Tanda nasabnya apa? Naam fathah muqaddarah. Ala ma qablanya al-mutakallim al-munqalibah alifan. Oh ya? Naam yang sudah berubah menjadi alif. Ada lafaz al-munqalibah itu. Paham ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Al-munqalibah alifan. Mahum insyaallah. Ewa. Yang kelima, al-khamisah. Nanti kalau antum punya syarahnya itu antum lihat sendiri syarah yang model seperti itu, ta'liqat atau syarahnya kalau i'rabnya masih kurang sempurna, antum lihat sendiri ada semua. Paham ya? Antum lihat sendiri syarahnya bawahnya ada kalau salah, ya. Naam. Yang kelima, hadful alif wal istizza' bil fathah. Ini lihat nih. Ya-nya sudah diubah menjadi alif dibuang lagi. Paham belum? Ya-nya itu diubah menjadi alif, alifnya dibuang juga. Wal ijtiza' bil fathah dan mencukupkan dengan apa? Fathah. Paham Bang? Ayo perhatikan. Dan mencukupkan dengan fathah, dibuang ya. Ya-nya itu sudah ya-nya sudah diubah menjadi alif, dibuang lagi. Kemudian apa? Mencukupkan dengan fathah. Paham belum? Fathahnya apa sih? Ubahan dari kasrah yang awal. Contohnya nahwu ya ghulama. Ya ghulama sudah diubah ini. Aslinya ya ghulami. Ya ghulami. Kasrahnya diubah menjadi fathah, ya-nya diubah menjadi alif, alifnya dibuang. Ya ghulama. I'rabnya bagaimana? Ghulama munada mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim al-munqalibah alifan al-mahdhufah. Faham ada tambahan al-mahdhufah lagi? Jadi al-munqalibah alifan al-mahdhufah. Tanda nasabnya itu adalah apa? Fathah muqaddarah sebelum ya mutakallim yang diubah menjadi alif, alifnya dibuang. Panjang lagi. Bahasa Arab memang seperti itu bahasa Arab kalau mau disempurnakan i'rabnya. Paham? Nah, kemudian bagaimana? Wa huwa mudhaf. Wal ya al-mutakallim al-munqalibah alifan al-mahdhufah gitu. Dhamirun muttasilun bil sukun bi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal ya al-mutakallim al-munqalibah alifan al-mahdhufah gitu. Paham ya? Dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mafhum betul? Paham? Ayo, kita lihat lagi berikutnya. As-sadisah yang keenam. Perhatikan yang keenam ini bahasa yang paling lemah. Hadful alif, alifnya dibuang, kan awalnya ya diubah menjadi alif, alifnya dibuang. Wa dhammil harfil ladzi kana maksuran. Ayo ini. Perhatikan, alifnya dibuang. Sebelum alif kan ya awalnya. Sebelumnya kan kasrah, ya enggak? Nah, ya setelah ya diubah menjadi alif, alifnya dibuang. Kemudian kasrahnya diubah menjadi dhammah. Kita lihat. Dibuang alifnya wa dhammil harfil ladzi kana maksuran dan huruf yang semula di kasrah di dhammah. Ka qauli ba'dhim ya ummu la taf'ali. Ya ummu la taf'ali. Bi dhammil mim dengan dhammah mimnya itu. Tapi apa? Wa quri'a rabbus sijnu bi dhammil ba' wa hiya dha'ifah. Ini bahasa yang lemah, bahkan dha'ifatun jiddan. Termasuk bahasa yang paling lemah dari 6 bahasa ini. Yang paling kuat yang mana? Pertama.
Yang kembali ke asal mana? Kedua kembali ke asal. Ya kan? Yang ketiga bagaimana? La ba'sa bihi karena bertemunya dua sukun. Jadi tiga bahasa pertama itu Masya Allah lumayan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sisanya itu lemah-lemah semuanya. Ada yang lemah sekali yang tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang karena juga agak rumit juga. Jadi yang berikutnya nanti munada mudhaf kepada ya mutakalim, tapi yang mudhaf itu lafadznya abun atau umun. Khusus dua lafadz itu. Abun dan umum. Abun dan umun. Kalau yang sebelumnya kan umum. Ada berapa bahasa tadi? 6 bahasa. Yang paling kuat pertama, kedua kembali ke asal, ketiga la ba'sa bihi, sisanya lemah. Yang paling lemah nomor berapa? Yang terakhir. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.